Menggambar sambil bercerita horor, part 3. Napas Pak Bujang tersengal-sengal, otaknya seakan sudah tak mampu berpikir sehat lagi. Ini pasti mimpi nih, pasti mimpi, batin Pak Bujang. Suara geraman mengerikan itu semakin jelas. Pak Bujang memberanikan diri mengintip lagi lewat spionnya. Penasaran dengan sosok yang kali ini diboncengnya. Tapi kali ini Pak Bujang sudah tak perlu lagi repot-repot mengintip. Karena makhluk itu sekonyong-konyong memperlihatkan rupa wajahnya. Dari sebelah kiri, kepala beliau matanya terbelalak, menyaksikan penampakan mengerikan dari wajah makhluk hitam itu. Rambutnya yang gimbal, melebar, hampir menutupi seluruh wajahnya yang berwarna gelap pekat. Tapi Pak Bujang sempat melihat kalau mata makhluk tersebut berwarna putih tanpa bola mata di dalamnya. Hidungnya tajam ke depan, dari mulutnya mencuat taring panjang dari gigi bagian bawahnya, serta mengalir deras air liur dari bibirnya yang lebar. Wajah itu menempel tepat di pipi Pak Bujang. Ketika makhluk hitam itu menggeram lagi, terasa hawa panas dan bau amis yang pekat di wajah Pak Bujang. Barulah dia teringat akan sosok ini, makhluk sama yang berdiri di belakang sosok kedua bocah gundul yang ada di rumah tadi. Dalam ketakutan dan panik, Pak Bujang hanya bisa merapal doa-doa keselamatan dari dalam hati, memohon bantuan agar semua teror ini segera berakhir. Napasnya semakin sesak, cengkraman makhluk itu semakin kuat, suara geraman dan tawa kian membahana. Sampai akhirnya, salah satu tangan besar makhluk itu mencengkram wajah Pak Bujang hingga menutupi pandangan beliau dan semuanya menjadi gelap. Pak, bangun Pak, seorang mengguncang tubuh Pak Ujang. Guncangannya yang cukup keras membuat beliau buru-buru tersadar dari tidurnya yang terasa lelap. Bapak kenapa tidur di sini? Tanya lelaki tersebut dengan wajah heran dan curiga. Pak Bujang yang belum begitu pulih kesadarannya berusaha mencerna sekelilingnya. Beliau mengecek jam di tangannya. 5:30 lebih sedikit. Sore beranjak malam dan gerimis turun dari langit yang makin menggelap. Mata Pak Bujang melihat sekeliling tempat beliau tertidur dan tersentak kaget. Ia ingat kengerian yang dialaminya tadi. Ternyata beliau tertidur di teras rumah tempat ia menjemput penumpang aneh itu sebelumnya. Pada pria itu, Pak Bujang pun menceritakan semua teror mengerikan tersebut. Rumah ini memang kosong Pak, sejak dari dibangun sampai sekarang. Belum ada orang yang ngisi, ucap orang itu yang ternyata penjaga komplek. Jam segini emang biasanya saya ngecek, ada apa-apa lagi tiduran di teras. Ya saya bangunin, lanjutnya setelah mendengar semua cerita Pak Bujang. Akhirnya Pak Bujang memutuskan untuk pulang dengan harapan kalau semua teror barusan pastinya hanya mimpi. Walaupun sangat terasa nyatanya. Pak Bujang mengecek lagi aplikasi ojolnya dan mendapati ada pesan di sana. Kok lama ya Pak? Lama amat sih Pak, keburu hujan nih, di-cancel aja ya. Hampir 2 jam yang lalu pesan dari orderan sebelumnya, persis yang beliau dapatkan sebelum ia datang ke rumah itu. Pak Bujang terkesiap dan lebih terkesiap lagi, mendadak aroma memualkan itu kembali sama tercium. Pak Bujang ingat betul bahwa itu bau busuk yang serupa dengan aroma bangkai tikus yang telah lama mati. Buru-buru beliau berlari ke arah motornya yang terparkir di depan jalan rumah kosong itu. Menstarternya cepat-cepat dan memacu motornya segera menjauhi rumah di dalam komplek tersebut. Cerita ojol dan penumpang. Baju merah, tamat.